MIT App Inventor. Nah, proyek kali ini kita akan membuat game batu gunting kertas ya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita tinggal klik new project dan kita kasih namanya bebas. Pak Ferdi akan kasih namanya RPS, singkatan dari Rock Paper Scissors ya. Nah, kita akan dibawa ke halaman designer seperti biasa oleh si MIT App Inventor. Di halaman designer ini akan terbagi menjadi 3 panel lagi. Panel palette, panel viewer, dan panel properties. Di mana di palette ini ada user interface dan lain-lain yang bisa kita pakai untuk user interface. Ya. Oke, untuk tampilannya sendiri Pak Ferdi akan membuat tampilan sederhana. Pertama, Pak Ferdi punya horizontal arrangement di sini, di mana Pak Ferdi akan membuat dia lebar. Kemudian Pak Ferdi punya 3 button di sini, 1, 2, 3. Nah, ini Pak Ferdi jangan lupa dikasih center biar tengah. Nah, button pertama Pak Ferdi kasih batu. Button kedua gunting. Button ketiga kertas. Oke. Nah, tapi ukurannya kan beda-beda ya. Kita samain aja ukurannya ya. Lebarnya kita kasih katakanlah 30% masing-masing ya, biar agak gedean. 30. Dan batu juga 30%. Nah, jadi dia imbang ya, ada batu, gunting, dan kertas. Nah, kemudian Pak Ferdi kasih lagi horizontal arrangement di bagian atasnya. Jadi ada 2 horizontal arrangement ya. Horizontal arrangement yang ini sama juga, kita kasih center juga dia. Kemudian ini kita kasih fill parent dua-duanya. Nah, kemudian Pak Ferdi kasih vertical arrangement. Nah, vertical arrangement height-nya Pak Ferdi kasih katakanlah 70% lah ya. Coba 75%. Oke, dan dia di tengah juga. Nah, di bagian atas Pak Ferdi kasih label, kemudian ada gambar, kemudian ada label lagi. Label 1 kasih tulisannya adalah pemain. Label kedua kasih tulisannya 0 untuk skor ya, skornya 0 gitu ya. Untuk image-nya sendiri dibuat gede lah ya, sedikitnya ya. Lebarnya kasihkan mungkin 30%. Untuk tingginya mungkin 60%. Terlalu besar 60%, mungkin 50%. Oke. Nah, untuk tulisan pemainnya kita kasih gedein dikit ya. Jadi katakanlah 25. Yang ini juga kita kasih 25. Dan juga dia bold. Nah, gitu ya. Jadi ada pemain, ada tulisan versus lah ya, kita kasih versus di sini. Versus terlalu kecil, kita gedein jadi lampu. C, Ctrl V. Jadi ada 2 ya. Nah, ini mungkin terlalu besar ya, jangan 40, kasih di 35. Dan ini juga dikasih di 35. Nah, itu ya kira-kira ya. Dan ini bukan pemain tapi komputer. Nah, gitu. Jadi nanti begitu diklik batu, maka di sini akan muncul gambar batu. Begitu diklik gambar gunting, di sini akan muncul gambar gunting. Diklik gambar kertas, di sini gambar kertas. Begitu diklik gambar batu, dia akan muncul gambar batu, dan komputer secara random akan menunjukkan gambar yang lain lagi, gitu ya. Oke, kita upload dulu gambar-gambarnya ya. Sama seperti sebelumnya, kita pilih upload file, dari klik upload file, kemudian kita pilih gambarnya. Batu,
gunting kertas. Oke, kira-kira seperti itu. Coba ya, kita lihat dulu ya. Batu, gunting kertas. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira akan seperti ini ya. Nah, ini akan tampilannya akan kira-kira seperti ini untuk gamenya. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya. Sebelum kita masuk ke programmingnya, ingat cara kerjanya adalah setiap kita klik batu, maka gambar ini akan menjadi batu dan gambarnya komputer akan secara random antara batu, gunting, dan kertas. Jika ini pilihannya batu dan ini adalah katakanlah gunting, maka pemain akan menang melawan si gunting, kan batu menang melawan gunting sehingga skornya nambah jadi 1. Begitu juga sebaliknya, kalau ini batu dan ini adalah kertas, maka komputer menang, maka ini nambah jadi 1 dan seterusnya. Dan saat dia gamenya katakanlah kita berapa kali permainan lah, katakanlah 5 kali permainan. Begitu 5 kali permainan, maka dia akan muncul notifier. Nah, notifier kita tambahkan di sini. Dia akan muncul notifier di mana dia akan berikan pesan siapa yang menang jika sudah benar, jika sudah menang. Jadi kita tambahkan notifier di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke blocks. Oh, sebelum kita ke blocks supaya gampang lagi, ingat lagi ya bahwa semuanya kita label-labelnya kita ganti nama supaya gampang ya. Ini label ini adalah label pemain. Image ini adalah image pemain. Ini adalah label skor pemain. Ini adalah label komputer. Ini adalah image komputer. Maaf. Komputer. Dan ini adalah label skor komputer. Oke. Oh, salah lagi namanya. Komputer. Oke. Nah, button yang pertama adalah button batu. Button yang kedua adalah button gunting. Button yang ketiga adalah button kertas. Oke, good job. Sekarang kita langsung ngodingnya ya. Nah, sebelumnya Pak Firly akan kenalkan ada satu tempat namanya variabel di sini. Apa itu variabel? Variabel anggap dia adalah suatu kantong atau suatu tas di mana variabel ini kita bisa mengisikan sesuatu ke dalamnya, suatu nilai, dan nilainya ini bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhannya kita. Di sini kita akan membuat ada 3 variabel. Yang pertama katakanlah namanya adalah yang pertama adalah skor pemain. Nah, nilainya adalah pertama-tama adalah 0, ya kan? Nilainya adalah 0. Kemudian kita buat lagi skor komputer. Oke, yang terakhir adalah kita buat adalah pilihan komputer. Jadi kita punya 3 variabel di sini. Variabel skor pemain untuk mengisi skornya kita nanti, skor komputer untuk mengisi skornya komputer, dan pilihan komputer adalah pilihannya si komputer nanti pada saat random, apakah dia milih batu, gunting, atau kertas, kayak gitu ya. Nah, kembali lagi tadi, cara gamenya adalah saat kita klik buttonnya. Contoh saat kita klik button batu, apa yang terjadi? Saat kita klik button batu, maka image pemainnya adalah menjadi batu, ya kan? Nah,
pada saat yang sama si komputer juga akan milih gitu kan ya. Nah, pilihannya apa? Nah, jadi di sini Pak Ferdi akan menemukan akan memperkenalkan satu lagi tempat namanya prosedur. Prosedur ini adalah seperti kita isi yang berulang-ulang. Jadi kan kalau misalnya kita klik batu, nanti si komputer nanti akan memilih pilihannya dia. Dia akan secara random milih batu, gunting atau kertas. Nah, dengan prosedur ini kita bisa membuat itu jadi satu set per satu kali buat, bisa dipakai berulang-ulang gitu. Ini namanya prosedur. Kita pilih, kita buat namanya misalnya adalah giliran komputer, ya kan? Nah, setelah kita klik batu, dia berwajah batu akan muncul gilirannya si komputer di sini. Dia akan manggil si gilirannya si komputer. Giliran komputer itu apa aja isinya? Nah, kita isi di sini. Nah, saat kita masuk ke giliran komputer, kita akan melakukan apa? Pertama yang kita lakukan adalah si variabelnya. Si variabelnya ini, kita set si variabelnya menjadi sesuatu yang bukan pemain ya, tapi si pilihannya komputernya kita pilih menjadi sesuatu yang random ya, random dari 1 sampai 3 karena cuma ada 3 kan ya. 1 itu adalah, kita anggap 1 adalah batu, 2 adalah gunting, 3 adalah kertas. Nah, jika dia pilih 1, jika hasilnya adalah 1, maka yang dia pilih adalah kertas, batu gitu kan ya. Jika apa? Jika pilihannya 1 ya, berarti kita pilih di sini. Jika pilihan komputer adalah 1 ya kan, jika pilihan komputer adalah 1 itu artinya adalah batu, sehingga kita akan set image dari si komputer menjadi batu ya kan. Nah, kalau dia batu berarti apa? Berarti kan tie gitu kan ya, tidak ada yang berubah dari gambar-gambarnya, ya enggak? Nah, kita bisa copy lagi, duplicate. Tapi jika pilihannya adalah 2, maka dia menjadi gunting. Tapi jika pilihannya adalah 3, maka dia akan menjadi kertas gitu. Kita sebenarnya bisa pakai else if di sini ya, kayak seperti penemuan berikut sebelumnya. Tapi Pak Ferdi sengaja pakai if aja karena supaya ngeduplikatnya gampang gitu ya. Tapi sebenarnya hasilnya sama saja ya. Boleh pakai if-nya 3 kali, boleh kita pakai else if ya, yang mana saja sama. Nah, kemudian kan setelah dia pilih gini kan, pada saat itu dia akan milih lagi nih. Kita buat prosedur lagi. Buat prosedur baru adalah hasilnya ya. Hasilnya apa? Menang atau kalah gitu kan ya. Nah, jadi hasilnya jika ya enggak, jika apa? Kita pilih N dulu ya, dan juga mat ini. Jika image dari si komputer 1 adalah mana image? Pemain. Jika image dari pemain, picture, jika image pemain picture adalah apa? Adalah batu, katakan ya. Adalah batu. Nah, dan image komputer adalah batu dan adalah kertas ya, gunting ya, batu dan gunting. Nah, jika ini berarti apa? Nah, kayak gini kira-kira. Nah, jika hasilnya adalah batu lawan gunting, maka yang menang adalah batu. Kalau yang menang adalah batu, berarti skornya nambah 1 kepada pemain ya. Berarti di sini kita pilih set global skornya untuk si skornya pemain menjadi berapa? Tambah 1 ya, berarti tambah 1 di sini. Tambah 1. Apa yang tambah 1? Adalah si skornya kan ya.
skornya jadi tambah 1. Nah, berapapun hasil skornya itu. Nah, kalau dia kayak gini. Nah, terus ini juga akan diulang-ulang sama untuk semua hasilnya. Terus Pak Firly coba lagi ya. Tinggal duplicate biar gampang. Jika dia batu lawan kertas, maka yang menang adalah komputer gitu kan ya. Berarti ini adalah skor komputer nambah 1 gitu kan ya. Nah, jika dia gunting lawan batu, maka yang menang adalah komputer gitu kan ya, gunting lawan batu. Jika dia adalah gunting lawan kertas, maka yang menang adalah pemain ya. Skor pemain. Nah, jika dia adalah kertas lawan batu, maka yang menang adalah pemain ya. Tapi jika dia kertas lawan gunting, maka yang menang adalah gunting ya, atau si komputer. Nah gitu. Nah, yang tie-nya tidak Pak Firly masuk karena tidak akan perubahan apa-apa terhadap skornya kan ya. Skornya tidak akan perubahan apa-apa kalau dia tie. Kalau dia batu sama batu kan seri berarti kan ya, berarti tidak ada perubahan apa-apa. Berarti setelah dia gilir komputer, dia akan manggil hasilnya seperti apa. Nah, gitu ya, hasil ini akan dia panggil di sini. Nah, dia akan manggil-manggil ini. Itu yang terjadi adalah di button batu, di button batu. Nanti kita tinggal ganti lagi menjadi button gunting. Berarti ini ganti menjadi gunting. Dan juga terjadi untuk yang kertas. Dan ini menjadi kertas. Nah, kira-kira seperti itu untuk codingannya ya. Jadi ada batu, gunting, dan kertas. Simple ya untuk codingannya ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan HP-nya Pak Firly lagi ya. Kita connect dengan menggunakan AI Companion. Kemudian Pak Firly buka MIT App Companion-nya. Kemudian di scan QR code-nya. Oke, kalau sudah di scan QR code-nya, dia akan seperti itu dan akan muncul nanti ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Pak Firly akan coba batu. Nah, batu lawan kertas. Lupa, kita lupa. Belum kita tambahkan ya ke hasil setnya ya di sini ya. Set variabelnya belum kita tambahkan di sini. Kita tambahkan dulu ya hasil labelnya, skornya ya, label skor. Kita set label skornya, label skor teks pemain, menjadi si hasilnya berapa gitu kan ya. Sama juga di sini skornya komputer menjadi skor komputer. Sama juga di sini. Sorry, ini skor komputer ya. Nah, ini skor komputer menjadi skor komputer. Kemudian hasil dari skor pemain menjadi skor pemain ya. Begitu saja sebenarnya. Oke, terakhir untuk skor komputer menjadi skor komputer. Oke. Nah, sekarang Pak Firly coba lagi batu 2 ya sekarang ya, menang lagi Pak Firly. Kalau gunting, nah, ini image-nya belum dirubah ya. Masih kertas terus. Ya, gunting lawan kertas. Kertas,
Kertas. Siapa yang menang duluan nih? Ya, sudah 4. Pak Firly sudah 5. Ya. Nah, di sini kita kasih lagi jika apa sama dengan, ya. Kita pakai logiknya adalah OR di sini. Jika skor komputer sama dengan 5 atau skor pemain sama dengan 5, di sini ya makanya OR ya, di sini ya kita pakai OR, bukan N ya. Kalau N kan dua-duanya harus terpenuhi. Ini salah satu saja, jadi kita pakai OR. Jika pemain 5 atau skornya 5, maka baru kita panggil notifiernya. Di sini ada notifier, tadi kita panggil adalah yang ini. Kita panggil, pesannya apa? Kita kasih pesan game over. Title-nya kasih bebas ya. Title-nya result. Nah, yang ini kita kasih yes aja, cancel labelnya yes. True. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, game result over, game over. Oke. Game over ya, karena pemain sudah menang duluan sehingga dia sudah selesai. Resultnya game over. Oke, selesai. Kira-kira seperti itu kita bisa membuat game untuk batu gunting dan kertas. Silahkan dicoba, dan seperti apa hasilnya bisa dicoba sendiri dengan menggunakan komputernya. Terima kasih, sampai jumpa di project yang berikutnya.